Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septiana, mahasiswi tingkat 2, Prodi D3 Kebidanan, Stikes Muhammadiyah Cirebon. Tujuan saya di sini yaitu untuk menyampaikan penyuluhan berupa pentingnya pemahaman ibu hamil tentang P4K atau kepanjangan dari Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Baik, sebelum acaranya dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama itu ada pengertian P4K. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan yang di desa dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga, dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan. Dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi, sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir menurut Departemen Kesehatan tahun 2009. Jadi maksudnya itu di sini P4K sendiri itu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di desa. Untuk apa? Untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua yaitu ada tujuan dari P4K. Nah, P4K ini memiliki dua tujuan. Yang pertama itu tujuan umum. Tujuannya yaitu meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu sehingga bersalin dengan aman dan melahirkan bayi yang sehat. Jadi tujuan umum di sini yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir, serta untuk meningkatkan juga peran aktif keluarga dan suami supaya menghadapi persalinan yang aman dan melahirkan bayi yang sehat. Lanjut. Nah, di sini tujuan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu ada poin pertama. Nah, dipahami setiap persalinan beresiko oleh masyarakat luas. Jadi setiap persalinan itu harus dipahami oleh masyarakat sebagai itu memiliki resiko. Nah, poin yang kedua yaitu memfokuskan pola motivasi kepada keluarga saat ANC dan adanya rencana persalinan yang disepakati antara ibu hamil, suami, keluarga, dan bidan. Jadi maksudnya yaitu memotivasi kepada keluarga, khususnya ibu hamil, supaya mau ikut ANC atau pemeriksaan kehamilan. Dan rencana persalinan itu harus disepakati juga oleh ibu hamilnya, suami, keluarga, dan bidannya. Poin yang ketiga di sini ada terdatanya sasaran dan terpasangnya stiker P4K. Nah, tadi yang udah saya sampaikan, untuk mengetahui bahwa di rumah itu ada ibu hamil, maka lebih bagusnya harus dipasang stiker P4K. Dipasangnya itu bisa di luar jendela luar ataupun di pintu luar. Jangan dipasangnya di dalam. Kalau di dalam itu bidan desa ataupun masyarakat itu tidak tahu kalau di situ ada ibu hamil. Nanti saya tunjukkan contoh dari stiker P4K-nya. Nah, poin yang keempat yaitu memantau kemitraan antara bidan, dukun bayi, dan kader. Jadi semuanya ini harus saling bersahabat, saling menjaga kemitraannya antara bidan, dukun bayi, dan kader. Kemudian poin yang keempat ini adanya rencana alat kontrasepsi setelah melahirkan yang disepakati antara ibu, suami, dan keluarga dengan bidan atau tenaga kesehatan. Nah, setelah melahirkan, si ibu harus merencanakan alat kontrasepsi apa yang ingin ibu gunakan setelah melahirkan. Otomatis juga harus diskusi juga dengan suami. Lanjut. Nah, ini contoh dari stiker P4K-nya. Nah, di sini ada contoh nama ibu. Misalkan di sini namanya Ibu Halimah. Taksiran persalinannya 21 Juli 2007. Kemudian penolong persalinannya oleh Bidan Sari. Tempat persalinan Polindes Desa Ujung. Pendamping persalinan Bapak Rahmat. Transportasi ini bisa diisi oleh kendaraan, contohnya mobil desa atau mobil siapa. Tapi di sini diisinya oleh Bapak Udin, Bapak Harto, dan Budi. Calon pendonor darah
Bapak Mumun, Bapak Aku, dan Ibu Ria. Misalkan ini donor darahnya bisa dari keluarga. Nah, ini contoh dari stiker P4K yang nanti dipasang di depan pintu atau di luar rumah, di pintunya atau di jendela. Lanjut. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu manfaat dari P4K menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Di antaranya yang pertama, percepat fungsi desa siaga. Nah, masyarakat itu harus peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi fungsi dari desa siaga ini, masyarakat itu bisa peduli dengan masalah yang dihadapi mereka. Kemudian poin yang kedua, meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terampil. Nah, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan pengendalian bidan dan dukun. Nah, poin yang selanjutnya yaitu tertanganinya kejadian komplikasi secara dini. Nah, dengan kita rajin memeriksakan kehamilan ke bidan, maka akan tertanganinya atau terdeteksi komplikasi secara dini dan tidak terlambat untuk tertanganinya itu kalau kita rajin-rajin memeriksakan kehamilan. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu meningkatkan peserta KB pasca salin. Nah, si ibu ini dan keluarga dengan suami juga harus diskusi KB apa sih yang mau digunakan setelah ibu ini melahirkan. Nah, di sini ada contohnya jenis KB pasca persalinan, ada MAL atau metode amenorlaktasi, kemudian ada kondom, ada alat kontrasepsi dalam rahim, kemudian ada tubekomi, ada vasektomi, pil, injeksi, dan yang terakhir ada implan. Nah, di sini bisa dipilih si ibu itu mau metode KB yang seperti apa, banyak jenisnya. Nah, kemudian yang selanjutnya terpantaunya kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dengan kita rajin memeriksakan kehamilan oleh tenaga kesehatan, maka akan terpantaunya kesakitan dan kematian ibu dan janin. Kemudian poin selanjutnya yaitu menurunnya kejadian kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Nah, supaya angka kematian ibu dan bayi ini menurun dengan adanya manfaat dari program P4K. Selanjutnya. Nah, yang terakhir ini, poin terakhir, meningkatkan cakupan pelayanan antenatal care atau ANC. Sesuai standar, di sini ada 10 standar yang harus ibu periksa pada saat awal pemeriksaan. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu tentang dampaknya penyuluhan program P4K terhadap upaya pencegahan komplikasi pada ibu hamil di Desa Ngesti Harjo Bantul tahun 2015. Dalam penelitian ini tidak didapatkan ibu hamil yang mempunyai sikap yang kurang setelah dilakukan penyuluhan tentang P4K dan upaya pencegahan komplikasi. Keberhasilan penyuluhan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatar belakangnya, seperti yang dikemukakan oleh Noto Atmojo tahun 2007. Nah, ini ada 3 faktor yang melatar belakangi penyuluhan program P4K. Yang pertama ada faktor penyuluhan, terdiri dari persiapan yang matang, penguasaan materi, penampilan yang meyakinkan, dan bahasanya itu mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor sasaran. Nah, usia berapa sih yang bagus untuk penyuluhannya? Nah, ini berdasarkan penelitiannya yaitu berusia 20 sampai 35 tahun. Kenapa? Soalnya mudah dipahami karena usia itu mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Kemudian poin yang ketiga yaitu faktor proses penyuluhan. Memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan gambaran materi yang akan disampaikan serta tujuan dari penyuluhan pada saat penyampaian penyuluhan. Baik, saya akan tutup acara ini dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.